Ada jenis rindu yang tidak memiliki rumah untuk pulang. Sebuah nama yang terkunci rapat di balik bibir karena dunia tidak memberinya izin untuk diucapkan secara terang-terangan. Di balik gemerlap lampu kota yang tak pernah tidur, dua jiwa terjebak dalam labirin perasaan yang mereka bangun sendiri, menyadari sepenuhnya bahwa setiap detak jantung yang mereka bagi adalah langkah pasti menuju kehancuran yang tak terelakkan. Semuanya dimulai pada sebuah sore yang basah di bulan November, ketika langit Jakarta berwarna abu-abu pekat dan aroma tanah basah menyeruak di antara deru mesin kendaraan. Arlan, seorang arsitek muda yang lebih sering menghabiskan waktunya dengan sketsa bangunan mati daripada interaksi manusia, berdiri di bawah kanopi sebuah galeri seni tua untuk menghindari hujan yang tiba-tiba turun dengan deras. Di sana, di antara aroma cat minyak dan kelembapan udara, dia melihat Maya. Maya tidak sedang melihat lukisan, dia sedang menatap jendela yang berembun. Jarinya seolah-olah sedang menggambar pola yang hanya dia yang tahu maknanya. Arlan terpaku pada bagaimana cahaya lampu galeri yang remang-remang jatuh di bahu Maya, menciptakan siluet yang tampak begitu rapuh, namun sekaligus menyimpan kekuatan yang misterius. Mereka tidak sengaja bersitatap, dan dalam detik yang singkat itu, ada sesuatu yang bergeser dalam semesta kecil mereka. Tidak ada kata-kata puitis yang meluncur. Hanya sebuah anggukan kecil yang menjadi gerbang menuju sebuah perjalanan yang nantinya akan mengoyak jiwa mereka perlahan-lahan. Pertemuan itu berlanjut menjadi percakapan di kedai kopi kecil di sudut gang yang jarang dilewati orang. Arlan menemukan bahwa Maya adalah seorang wanita yang hidup dalam keteraturan yang menyesakan. Seorang putri dari keluarga terpandang yang masa depannya sudah dipetakan dengan rapi oleh tangan orang lain. Sementara itu, Arlan adalah pria yang hidup dalam kebebasan yang sepi, tanpa akar yang kuat untuk menahannya di satu tempat. Perbedaan itu seharusnya menjadi peringatan, sebuah lampu merah yang menyala terang, namun mereka justru memilih untuk memacu kendaraan perasaan mereka lebih kencang. Mereka mulai bertemu secara rutin, selalu di tempat-tempat yang tidak mungkin dikunjungi oleh lingkaran sosial mereka. Mereka menciptakan sebuah dunia paralel, sebuah gelembung di mana nama belakang tidak penting, di mana status sosial hanyalah gangguan latar belakang, dan di mana rindu boleh dipupuk tanpa rasa takut. Namun, gelembung itu transparan dan sangat tipis, mudah sekali pecah oleh sentuhan realitas yang paling lembut sekalipun. Bulan-bulan pertama adalah musim semi yang abadi bagi mereka berdua. Arlan mulai menyisipkan detail-detail kecil tentang Maya ke dalam desain bangunannya, sebuah lengkungan jendela yang menyerupai senyum Maya, atau pemilihan material kayu yang hangat seperti genggaman tangannya. Di sisi lain, Maya menemukan warna-warna baru dalam hidupnya yang selama ini monokrom. Dia mulai berani tertawa lepas, sesuatu yang dianggap tidak pantas di meja makan keluarganya yang kaku. Mereka sering menghabiskan malam dengan berkendara mengelilingi kota, melihat lampu-lampu jalan yang kabur karena kecepatan, sambil mendengarkan lagu-lagu lama yang liriknya seolah ditulis khusus untuk mereka. Dalam kerahasiaan itu, ada adrenalin yang memabukkan. Mereka merasa seperti pahlawan dalam cerita romansa terlarang, merasa bahwa cinta mereka cukup kuat untuk mengalahkan struktur dunia yang sudah mapan. Namun, mereka lupa bahwa rahasia adalah beban, dan beban yang dibawa terlalu lama akan mulai mematahkan tulang punggung pembawanya. Kehancuran itu mulai merayap masuk melalui celah-celah kecil yang tidak mereka sadari. Bermula dari ketidakmampuan Arlan untuk menggandeng tangan Maya saat mereka berpapasan dengan kerumunan di pusat perbelanjaan, atau keharusan Maya untuk menghapus semua pesan singkat dari Arlan segera setelah membacanya. Rasa takut mulai menggantikan rasa nyaman. Setiap kali telepon genggam Maya berdering, ada kilatan kecemasan di matanya. Takut jika itu adalah ibunya yang menanyakan keberadaannya, atau tunangan pilihan keluarganya yang mulai curiga. Arlan di sisi lain, mulai merasa seperti hantu dalam hidup Maya. Dia ada, dia nyata, dia dicintai. Namun dia tidak memiliki eksistensi dalam sejarah resmi wanita itu. Dia tidak akan pernah ada dalam foto keluarga, tidak akan pernah diundang dalam perayaan besar, dan namanya tidak akan pernah disebut dalam doa-doa syukur yang diucapkan orang tua Maya. Keadaan menjadi semakin berat ketika tekanan dari luar mulai mengencang.
keluarga Maya mulai mempercepat rencana pernikahan politik yang telah lama disusun. Maya terjepit di antara pengabdian kepada orang tua yang telah membesarkannya dengan kemewahan dan cinta yang dia temukan di pelukan Arlan yang sederhana. Setiap kali dia bertemu Arlan, matanya semakin redup, dikelilingi oleh lingkaran hitam akibat kurang tidur dan tangisan yang disembunyikan. Arlan melihat perubahan itu dan merasa sangat tidak berdaya. Dia ingin menarik Maya keluar dari pusaran itu, namun dia tahu bahwa melakukannya berarti menghancurkan segala hal yang Maya miliki, hubungan dengan keluarganya, reputasinya, dan stabilitas hidupnya. Mereka mulai sering bertengkar, bukan karena kurang cinta, melainkan karena frustrasi terhadap tembok yang tidak terlihat, namun sangat kokoh yang memisahkan mereka dari masa depan yang nyata. Suatu malam di sebuah taman kota yang sepi, Arlan menatap Maya dengan tatapan yang penuh dengan luka yang mendalam. Dia menyadari bahwa hubungan rahasia ini tidak lagi memberi mereka kebahagiaan. Sebaliknya, itu mengonsumsi mereka dari dalam. Mereka telah menjadi ahli dalam berbohong, mahir dalam menyembunyikan jejak. Namun mereka kehilangan kejujuran terhadap diri mereka sendiri. Maya menangis terseduh-seduh di bahu Arlan. Suaranya teredam oleh jaket kulit pria itu. Dia membisikkan kata-kata rindu yang sangat dalam. Rindu untuk bisa mencintai Arlan di bawah sinar matahari. Rindu untuk bisa menyebut namanya dengan bangga di depan dunia. Namun, mereka berdua tahu bahwa itu adalah keinginan yang mustahil, tanpa mengorbankan segalanya. Kehancuran itu bukan lagi ancaman di masa depan. Kehancuran itu sedang terjadi saat itu juga. Dalam setiap isak tangis dan setiap detik keheningan yang menyakitkan di antara mereka. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Arlan mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaannya, namun setiap garis yang dia tarik di atas kertas kalkir selalu mengingatkannya pada Maya. Dia mulai kehilangan fokus, proyek-proyeknya terbengkalai, dan rekan-rekan kerjanya mulai menyadari ada yang salah dengan dirinya yang biasanya perfeksionis. Sementara itu, Maya semakin tenggelam dalam persiapan pernikahan yang terasa seperti persiapan pemakamannya sendiri. Dia mengenakan gaun pengantin yang indah dan mahal, namun di balik kain sutra itu, hatinya sedang membusuk karena kesedihan yang tak terkatakan. Mereka masih mencoba bertemu, namun pertemuan itu kini terasa hambar, dipenuhi dengan rasa bersalah dan bayang-bayang perpisahan yang kian mendekat. Mereka tidak lagi membicarakan masa depan, karena masa depan bagi mereka adalah sebuah ruang gelap yang tidak ingin mereka masuki. Puncak dari segala kehancuran itu terjadi seminggu sebelum hari pernikahan Maya. Mereka bertemu untuk terakhir kalinya di galeri seni tempat semuanya dimulai. Galeri itu sedang direnovasi. Suasananya berdebu dan penuh dengan tumpukan kayu, mencerminkan kondisi hati mereka yang berantakan. Tidak ada lagi kehangatan dalam tatapan mereka. Yang tersisa hanyalah kelelahan yang luar biasa. Maya memberikan sebuah kotak kecil berisi semua surat-surat yang pernah ditulis Arlan untuknya. Sebuah bukti fisik dari cinta yang harus segera dihapuskan dari sejarah. Arlan menerimanya dengan tangan bergetar. Mereka berdiri di sana, di tengah ruangan yang sunyi, menyadari bahwa mereka telah saling menghancurkan dengan cara yang paling halus. Mereka telah saling memberi harapan yang tidak bisa dipenuhi. Dan sekarang mereka harus menanggung konsekuensi dari keberanian yang setengah-setengah itu. Arlan melihat Maya berjalan keluar dari galeri itu. Punggungnya tegak, namun langkahnya terasa berat. Dia tidak mengejarnya. Dia tahu bahwa cinta terkadang berarti membiarkan orang lain pergi menuju kehidupan yang mereka butuhkan, meskipun itu bukan kehidupan yang mereka inginkan. Setelah hari itu, Arlan memutuskan untuk meninggalkan kota tersebut. Dia mengambil proyek di sebuah daerah terpencil, berharap bahwa udara pegunungan yang dingin bisa membekukan rasa sakit yang terus membara di dadanya. Dia menghabiskan hari-harinya dengan bekerja sampai kelelahan, agar saat malam tiba, dia tidak punya energi lagi untuk memikirkan Maya. Namun, rindu itu tetap ada, menyelinap di antara mimpi-mimpinya, sebuah nama yang tetap tidak boleh disebut namun selalu bergema di setiap sudut ingatannya. Bertahun-tahun berlalu, Arlan kembali ke kota itu sebagai seorang arsitek yang sukses dan disegani. Dia telah membangun banyak gedung megah,
Namun dia tetap tinggal di sebuah apartemen kecil yang minimalis, seolah-olah dia masih menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang. Suatu hari, dia melewati sebuah taman dan melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan Maya sedang menggandeng seorang anak kecil. Jantungnya berhenti berdetak sejenak. Namun, saat wanita itu menoleh, dia menyadari bahwa itu bukan Maya. Itu hanya bayang-bayang dari masa lalunya yang terus menghantui. Dia tersenyum pahit, menyadari bahwa meskipun waktu telah berlalu, luka dari hubungan rahasia itu tidak pernah benar-benar sembuh. Luka itu hanya tertutup oleh lapisan-lapisan kesibukan, namun tetap akan berdarah jika tersentuh oleh kenangan yang tepat. Kehancuran yang dibawa oleh hubungan rahasia itu bukan hanya tentang kehilangan orang yang dicintai, tetapi tentang kehilangan bagian dari diri sendiri yang pernah merasa hidup. Arlan menyadari bahwa dia tidak lagi mampu mencintai orang lain dengan intensitas yang sama. Ada sebuah ruang di hatinya yang telah disegel secara permanen. Sebuah monumen untuk rindu yang tak boleh disebut namanya. Dia belajar untuk hidup dengan kehampaan itu, menjadikannya sebagai sumber inspirasi bagi karya-karyanya yang selalu memiliki nuansa melankolis yang indah. Dia menjadi saksi bisu bahwa cinta yang paling kuat terkadang adalah cinta yang harus disembunyikan. Namun cinta itu jugalah yang paling mematikan jika tidak diberikan ruang untuk bernafas di bawah cahaya matahari. Maya, di sisi lain menjalani hidupnya sebagai istri dan ibu yang sempurna di mata masyarakat. Dia menghadiri acara-acara amal, tersenyum di foto-foto majalah sosialita, dan menjalankan tugas-tugas domestiknya dengan ketenangan yang luar biasa. Namun, di saat-saat sunyi, ketika dia berdiri di balkon rumahnya yang luas menatap cakrawala, dia masih sering meraba kalung kecil yang tersembunyi di balik pakaiannya. Sebuah pemberian dari Arlan yang tidak pernah dia buang. Dia hidup dalam kebohongan yang sangat rapi, sebuah penyamaran yang begitu sempurna sehingga terkadang dia sendiri lupa siapa dirinya yang sebenarnya. Dia telah mengubur Maya yang penuh tawa dan warna di sebuah makam tanpa nama, demi menjaga nama baik keluarga dan kelangsungan hidup yang aman namun dingin. Kisah mereka adalah pengingat bagi siapa saja yang berani bermain dengan api kerahasiaan. Bahwa rindu yang tidak boleh disebut namanya akan tumbuh menjadi monster yang akan memakan kebahagiaan dari dalam. Bahwa hubungan yang dibangun di atas fondasi bayang-bayang tidak akan pernah bisa bertahan saat badai realitas menerjang. Mereka berdua adalah korban dari pilihan mereka sendiri, terjebak dalam lingkaran penyesalan yang tidak berujung. Kehancuran itu perlahan namun pasti, mengubah dua jiwa yang penuh harapan menjadi dua orang asing yang hanya saling mengenal dalam ingatan yang menyakitkan. Mereka tetap berjalan di dunia yang sama, bernafas di bawah langit yang sama, namun mereka telah mati bagi satu sama lain sejak lama. Seringkali Arlan bertanya-tanya dalam hati, apakah semuanya akan berbeda jika dia lebih berani saat itu? Jika dia menarik tangan Maya dan membawanya lari menjauh dari segalanya. Namun, dia segera menepis pikiran itu. Dia tahu bahwa melarikan diri hanya akan menunda kehancuran, bukan menghilangkannya. Dunia memiliki caranya sendiri untuk menagih utang pada mereka yang mencoba melanggar aturannya. Mereka telah mencicipi surga yang terlarang, dan sekarang mereka harus membayar harganya dengan sisa hidup yang penuh dengan kesunyian. Rindu itu kini menjadi bagian dari anatomi tubuh Arlan, mengalir bersama darahnya, berdetak bersama jantungnya, namun tetap menjadi rahasia yang paling dijaga ketat hingga akhir hayatnya.